Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra Anwar dengan NIM C0D02401. Di sini saya akan membahas tentang aspek fiskal hasil lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu hasil lancar merupakan komponen penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan aktivitas operasional perusahaan dalam jangka pendek. Dua unsur utama hasil lancar berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah piutang usaha dan persediaan. Piutang usaha timbul akibat transaksi penjualan secara kredit, sedangkan persediaan berkaitan dengan barang dagang atau bahan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada aspek fiskal piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam akuntansi komersial, piutang dicatat sebesar nilai transaksi dan akan berkurang saat terjadi pelunasan. Dalam sistem PPN di Indonesia, pajak terutang timbul pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak, bukan pada saat pembayaran diterima. Artinya, meskipun penjualan dilakukan secara kredit dan belum dibayar, PPN tetap harus dipungut dan disetorkan. Selanjutnya ada perlakuan pajak atas piutang tak tertagih. Yang pertama ada secara komersial. Dalam akuntansi komersial, perusahaan dapat membentuk cadangan kerugian piutang usaha, mencerminkan kemungkinan kerugian. Yang kedua ada secara fiskal. Menurut Undang-Undang PPh, piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dengan syarat tertentu. Antara lain, yang pertama telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak telah melakukan upaya penagihan maksimal. Yang ketiga, piutang tersebut telah diserahkan ke pengadilan atau instansi penagihan piutang negara atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan. Yang terakhir, telah diumumkan dalam media massa atau daftar khusus. Selanjutnya ada aspek fiskal persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan berupa barang dagang, sedangkan dalam perusahaan manufaktur meliputi bahan baku barang atau proses dan barang jadi. Penilaian persediaan sangat berpengaruh terhadap harga pokok penjualan yang pada akhirnya memengaruhi laba kena pajak. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan yang diperbolehkan adalah memakai metode FIFO atau first in first out dan metode rata-rata atau average. Metode lain seperti LIFO tidak diperkenakan secara fiskal. Nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan menyebabkan HPP lebih rendah, laba kena pajak lebih tinggi, pajak terutang lebih besar. Sebaliknya, persediaan akhir yang lebih rendah akan meningkatkan HPP dan menurunkan laba kena pajak. Selain itu, penurunan nilai persediaan secara komersial belum tentu dapat diakui secara fiskal kecuali memenuhi ketentuan yang berlaku. Baik, kesimpulannya adalah piutang usaha memiliki konsekuensi fiskal, terutama terkait dengan kewajiban PPN yang tetap harus dipungut dan disetor meskipun belum diterima pembayarannya. Piutang tak tertagih dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal apabila memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sementara itu, persediaan berpengaruh langsung terhadap perhitungan laba kena pajak melalui penentuan harga pokok penjualan, dan metode penilaiannya harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.